subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya, Nurul Haq Ridwan. Terutama rekan-rekan dan sahabat yang mengikuti saya di YouTube Kakak Nurul Channel ya, dan juga di Facebook Kakak Nurul, juga di Instagram serta di TikTok Kakak Nurul. Alhamdulillah, saat ini hari Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024. Saya sedang berada di Selasar Rumah lantai 2 di Walodo. Biasa ditemani rokok jarum coklat dan MLD, mana saja boleh. Kadang-kadang jarum coklat, kadang-kadang MLD. Tapi lebih nikmat jarum coklat. Ditemani dengan kopi hitam. Saya sengaja melakukan konten ini di luar konteks keagamaan, di luar konten yang biasa saya lakukan, di luar membahas tentang keagamaan. Kali ini saya akan membahas tentang politik. Sebelumnya saya nyalakan dulu rokoknya supaya lebih bersemangat lagi. Sahabat sekalian, banyak yang bertanya kepada saya, Ji, cenah di Cimahi saha nu jadi partai yang mana wae anu punya dewan dan sebagainya. Akhirnya membuat saya kepikiran untuk membuat konten ini. Jadi konten kali ini kita akan membahas tentang perolehan kursi partai-partai politik di DPRD Kota Cimahi khususnya. Tapi baru perkiraan ya. Karena ini hari Jumat tanggal 23 Februari itu proses penghitungan suara masih berlangsung. Jadi kalau fixnya itu nanti melalui rapat pleno KPU Kota Cimahi. Jadi ini masih baru perkiraan lah. Karena saya lihat di website KPU pemilu 2024.kpu.go.id itu untuk Kota Cimahi itu sekitar 63%, 63,53%. Terakhir diupdate 22 Februari 2024 pukul 1 malam. Jadi hari kemarin dini harinya gitu ya. Jadi belum 100%. Sehingga saya hanya akan memprediksi dan menjelaskan metode mengkonversi suara menjadi kursi. Karena perlu diketahui bahwa di pemilu 2019 dan 2024 sekarang itu memakai metode, kalau kata orang Cimahi mah santi lagu ya. Kata orang Cimahi mah santi lagu. Kalau bahasa aslinya mah bahasa Prancis itu san legu. Metode ini ditemukan oleh salah seorang matematikawan asal Prancis tahun 1910 yang bernama Andri Sanlegu. Sehingga metode ini dinamakan metode Sanlegu. Kalau pemilu sebelumnya tahun 2014 itu kita memakai metode kuota, artinya BPP, bilangan pembagi pemilih. Jadi konversi suaranya itu menjadi kursi itu ialah suara sah dari satu dapil itu dibagi alokasi kursi. Misalkan Cimahi Selatan untuk Cibermelong, kalau sekarang itu dapil 3, itu misalkan suara sahnya 10.000 misalkan. Nah, kursinya itu alokasinya ada 10, maka satu kursi itu harganya 1.000 misalkan ya. Kalau dulu, kalau sekarang tidak. Kalau sekarang ialah memakai metode santi lagu atau sanlegu ya. Bagaimana metodenya? Metodenya ialah suara sah partai politik itu dibagi 1, dibagi 3, 5, 7 dan seterusnya. Dibagi angka ganjil. Dan kemudian diurutkan setelah dibagi itu mana partai yang memperoleh suara terbanyak.
Jika sudah mendapatkan kursi, maka dibagi 3. Sudah mendapatkan kursi lagi, dibagi 5, dan seterusnya. Nanti akan saya praktekkan. Dan kita akan memprediksi partai mana saja yang mendapatkan kursi di dapil tersebut. Seperti kita ketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Kota Cimahi itu karena jumlah penduduknya itu sudah di atas 500 ribu, atau sekarang berjumlah sekitar 600 ribuan, maka alokasi kursi untuk satu kota itu ialah 45 kursi gitu ya. 45 kursi. Nah, kemudian untuk dapilnya pun itu di Kota Cimahi itu dibagi 6. Ini prolog dulu, ngarah gaya lah. Udah pakai prolog mah gaya gitu. Jadi supaya gaya pakai prolog supaya kelihatan pintar. Dapil 1, dapil 2, 3, 4 sampai dapil 6 ya. Kalau dapil 1 itu Cipageran, Citerep, karena jumlah penduduknya itu 92.000, maka alokasi kursinya itu sekitar 7 kursi. Kemudian dapil 2 itu Pasir Kaliki, Cibabat, Pasir Cimahi Utara, jumlah penduduknya itu 73.509, maka jumlah kursinya itu 6 untuk di dapil 2. Kemudian dapil 3 yakni Kelurahan Melong Ciberem, Kelurahan Melong dan Ciberem, itu alokasi kursinya itu 10 kursi yang akan diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu di 2024 ini. Karena jumlah penduduknya itu 125.333 orang. Kemudian dapil 4 itu Cimahi Selatan juga, yakni Kelurahan Utama, Cibeber, dan Leri Gajah. Itu memperebutkan alokasi kursi 9 kursi. Karena jumlah penduduknya itu 109 ribuan. 109.912 orang. Kemudian dapil 5 yakni Baros, Cibubur Tengah, dan Karangmekar, itu jumlah penduduknya 83.206. Nah, alokasi kursinya berarti 7. Dan terakhir dapil 6 itu Padasuka dan Setiamanah. Dan Cimahi, Padasuka, Cimahi, Setiamanah. Itu alokasi kursinya 6 kursi karena jumlah penduduknya sedikit. Sekitar 77.612 orang. Kalau untuk pusat itu DPR RI itu ada tiga tahap untuk mengkonversi dari suara menjadi caleg terpilih. Yang pertama itu ialah parliamentary threshold, ambang batas. Setelah partai politik menjalani kontestasi di pemilu 2024, maka si partai politik mana yang memenuhi ambang batas di atas 4%. Jadi 4% ke atas. Baru setelah 4% dimasukkan ke tahap selanjutnya. Nah, untuk partai politik yang kurang dari 4%, maka dia tidak akan mendapatkan kursi gitu, khusus untuk DPR RI. Nah, tahap kedua setelah memenuhi ambang batas, baru dihitung memakai sistem Santilagu ini melalui bilangan pembagi 1, 3, 5, dan seterusnya. Baru setelah itu akan diketahui partai politik mana saja yang mendapatkan kursi dan berapa gitu. Belum mengenai orang. Baru tahap kedua. Setelah semua sudah tentu, partai politik anu mendapatkan kursi ini, kursi berapa di dapil berapa, baru dilihat tahap ketiga, yakni siapa caleg yang akan menduduki kursi tersebut. Itu dilihat dari suara terbanyak dari si caleg tersebut di partai itu, gitu, secara internalnya. Itu yang jadi. Nah, itu untuk DPR RI. Namun untuk DPR Kabupaten, Kota, dan Provinsi itu tidak memakai tahap pertama karena tidak memakai ambang batas 4%. Jadi semua partai politik diikut sertakan dalam memperebutkan kursi. Gitu. Jadi langsung ke tahap kedua, yakni memakai metode bilangan pembagi 1, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian tahap selanjutnya yakni menentukan calegnya siapa. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Saya mengambil data dari website resmi KPU ya. pemilu2024.kpu.go.id dengan memilih dapil Jawa Barat Kota Cimahi. Data yang masuk itu ialah sekitar 63,53% atau 991 TPS dari total 1.560 TPS di Kota Cimahi. Jadi ini belum fix 100%, karena keputusan resminya itu nanti
setelah pleno di KPU Kota Cimahi. Gitu ya. Jadi ini mah hanya perkiraan berdasarkan data yang sudah masuk. Jadi mohon maaf jika nanti pada penjelasan saya ke depan ada yang tidak sesuai dengan hasil akhir KPU setelah diplenokan, karena datanya juga ini kan baru 63%, sehingga hanya prediksi dan perkiraan saja. Baik, kita akan melihat perolehan suara ya. Misalkan pertama Dapil Kota Cimahi 1, Citerep Cipageran. Di sini terlihat PKS mendapatkan suara terbanyak dengan 5.968 suara atau 20,71%. Nah, kita akan mencoba mengkonversi jumlah suara-suara ini menjadi kursi, gitu ya. Nah, saya sudah membuat aplikasi di Excel. Di sini saya konversikan tadi ya, dari data ini, data-data ini sudah saya masukkan ke Excel. Ini untuk Dapil 1 ya. PKS total mendapatkan 5.968 suara. Kemudian suara kedua terbanyak kedua yaitu Partai Golkar dengan 4.362 suara, Nasdem, PDIP, PKB, Demokrat dan seterusnya. Gitu ya, sampai paling bawah itu PKN dengan mendapatkan 47 suara. Dari suara ini kita akan mengkonversikan menjadi kursi. Seperti kita ketahui bahwa di Dapil 1 itu mendapatkan alokasi 7 kursi. Jadi 7 kursi akan dibagi habis di Dapil 1. Nah, cara mengkonversinya memakai metode Sanlegu tadi ya, dengan cara membagi jumlah suara partai, jumlah suara sah partai politik dibagi 1, dibagi 3, dan seterusnya angka ganjil. Oke. Nah, contoh ini PKS. PKS mendapatkan 5.968 suara. Nah, untuk mendapatkan kursi yang pertama, ini N1 itu adalah kursi yang pertama. N7 adalah kursi yang ketujuh. Mendapatkan kursi yang pertama, maka semua suara sah partai politik ini suara sah partai politik itu didapatkan dari suara partai yang nyoblos partai dijumlahkan dengan seluruh caleg yang ada di partai itu. Totalnya partai mendapatkan segini. Oke. Nah, kemudian dibagi 1. 5.968 dibagi 1, 5.968 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, dari sini partai mana mendapatkan suara terbanyak? Didapatkanlah suara terbanyak adalah PKS. Maka untuk kursi yang pertama adalah milik PKS. Itu tahap pertama, belum ke caleg, tapi ke partai mana yang mendapatkan kursi dulu, itu langkah pertama. Kemudian setelah diketahui kursi yang pertama, nah jatah untuk kursi yang kedua untuk siapa? Untuk partai mana? Maka masuklah ke N2. N2 itu karena PKS tadi sudah mendapatkan kursi 1, maka tadinya dibagi 1, suara totalnya itu suara saya dibagi 3. Sedangkan partai lain ini yang belum mendapatkan kursi tetap dibagi 1. Jadi PKS dibagi 3, 5.968 dibagi 3 hasilnya 1.989. Nah, ini ke bawah tetap dibagi 1. Seluruh dibagi 1 karena belum kebagian kursi. Ini sudah dapat jatah tadi di kursi yang pertama. Nah, dihitunglah dari kolom ini partai mana yang mendapatkan suara terbanyak. Maka setelah dilihat Partai Golkar mendapatkan suara terbanyak yakni 4.362. Sehingga untuk kursi Golkar, kursi yang kedua di Dapil 1 itu adalah milik Golkar. Siapa nanti yang akan mendudukinya? Ya itu tergantung suara terbanyak dari partai tersebut. Begitupun untuk
kursi yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Jadi untuk partai yang sudah mendapatkan kursi itu dibagi 3. Nah, ini Golkar, PKS kan udah mendapatkan kursi, maka pas untuk berkompetisi mendapatkan kursi ketiga, maka nilai atau total jumlah suaranya itu dibagi 3, yakni PKS 5.968 dibagi 3, yakni 1.989. Golkar 4.362 dibagi 3, yakni 1.454. Nah, dari Nasdem ke bawah ini belum mendapatkan kursi kan tadi, sehingga ini tetap dibagi 1. Setelah gitu, setelah semua dibagi 1, nah dilihat dari kolom N3 ini, partai mana yang mendapatkan suara yang paling banyak, dan didapatkanlah Partai Nasdem. Maka kursi yang ketiga itu milik Nasdem. Dan begitupun untuk kursi yang keempat. Nah, ini PKS, Golkar, Nasdem sudah dapatkan kursi di kursi 1, 2, dan 3, maka di N4-nya itu dibagi 3. Dan partai lainnya masih dibagi 1. Sehingga di kolom ini yang paling banyak suaranya itu ialah PDIP. Maka PDIP mendapatkan kursi yang keempat. Kursi yang kelima sama demikian. Jadi dari PKB ke bawah ini tetap dibagi 1, dari PDIP ke atas ini dibagi 3 karena sudah mendapatkan kursi. Yakni PKS, Golkar, Nasdem, PDIP sudah dapat kursi, sehingga total suara ini dibagi menjadi 3. Nah, di kolom ini suara terbanyak itu adalah milik PKB. Maka N5 atau kursi yang kelima itu adalah milik PKB. Yang keenam sama demikian, dan dilihat adalah dari Partai Demokrat dengan nilai total 2090, kursi yang keenam. Kursi yang ketujuh dari Partai Gerindra dengan 2077. Nah, karena ini progres baru 73% di Dapil 1 itu, atau data yang masuk 187 dari 254 TPS, maka ini belum final. Walaupun ini sudah 100% belum final jika belum diplenokan. Jadi ini hanya perkiraan. Jadi ini bisa berubah saudara-saudara ya, tergantung dari progres ini, data yang masuk ke KPU dan hasil pleno nanti. Ini hanya perkiraan. Kemudian setelah langkah pertama selesai dengan mengkonversikan suara menjadi milik partai, maka siapa yang berhak mendapatkan kursi atau menjadi anggota DPRD dari partai tersebut, maka dilihat suara terbanyak dari partai tersebut. Misalkan untuk Dapil 1 PKS itu suara terbanyaknya ialah Pak Denny Ramdhani dengan 1.579. Kemudian yang kedua dari Golkar, Yun Susilowati Ramdhani dengan 1.194. Kemudian Haji Endang Sahri dengan mendapatkan suara terbanyak di partainya itu dengan total 2.250. Kemudian PDIP Muhammad Dhani Danisuara dengan mendapatkan suara terbanyak di partainya 1.012. Kemudian Kang Dede Latif dari PKB yakni 1.044, Kang Iwan Setiawan 772, dan Kang Hendra Saputra 444. Nah, ini sekali lagi disclaimer saya, ini hanya perkiraan, prediksi, karena data yang masuknya juga masih rendah, sekitar 73%. Partai-partai yang mendapatkan kursi pun ini masih bisa berubah, apalagi ini caleg-calegnya. Karena saat ini semuanya masih menyengsarang-sarangkan gitu. Berkompetisi, maaf saudara-saudara. Biasa hari can ngopi lagi. Nah ini untuk Dapil 1 ya. Ini perkiraan Dapil 1. Kemudian Dapil 2. Hitungannya sama. Nah, sehingga hasilnya kursi pertama milik PKS, kursi kedua milik Nasdem, kursi ketiga milik Gerindra, kursi keempat milik Golkar, kursi kelima milik PDIP, kursi keenam milik PKB.
dengan nama calon-calonnya. Ini baru perkiraan karena datanya juga baru 66,34%, masih rendah. Bisa berubah, apalagi ini ini nilainya, lihat selisihnya juga cuma 6 siki antara Demokrat dan PKB. 6 siki, 6 suara, jadi masih bisa berubah ini. Bisa Demokrat, bisa PKB, atau misalkan PKB justru naik ke bawah, PDIP naik ke atas, mohon maaf, PDIP ke bawah, bisa saja. Semua kemungkinan bisa terjadi karena datanya juga baru 66,34%. Masih rendah ya. Ini dapil 2. Kita ke dapil 3. Hitungannya sama cara menghitungnya. Nah, untuk dapil 3 ini ada yang menarik nih karena PKS mendapat 2 kursi. Mendapat 2 kursi dari mana? Seperti tadi. Ini dibagi 1, kemudian suara PKS dibagi 3, suara partai lain dibagi 1 tetap karena belum mendapat kursi. Untuk kursi yang ketiga, suara PKS dan suara Golkar yang ini dibagi 3 karena sudah dapat kursi, sedangkan dari PDIP ke bawah itu masih dibagi 1. Yang keempat, yang kelima sama. Pas di kursi yang keenam, kan ini PKS tadi masih dibagi 3. Sedangkan dari Gerindra ke bawah, dari ini masih dibagi 1. Ini PAN sudah dapat kursi sehingga dibagi 3. Kemudian Nasdem dibagi 3, suara ini dibagi 3 karena sudah dapat kursi di kursi keempat. Begitupun dengan PDIP, Golkar, dan PKS. Nah, dijumlahkan di kolom ini di kursi ke-6 ternyata PKS mendapat tetap suaranya yang paling besar. Jadi 9.006 suara dibagi 3 itu ialah 3.002 suara. Nah, sedangkan partai-partai yang lain, baik yang sudah dibagi 3 kemudian yang dibagi 1 pun tetap kalah oleh suara dari PKS ini yang dibagi 3, sehingga untuk kursi yang ke-6 tetap menjadi milik PKS kembali. Jadi PKS 2 kursi di dapil 3. Nah, untuk kursi yang ke-7 milik Gerindra, untuk kursi 8 milik PKB, kursi 9 milik Hanura, kursi ke-10 milik Demokrat. Gitu. Nah, karena PKS ini sudah mendapatkan 2 kursi, maka pas di membagi kursi yang ke-7-nya itu, ini dibagi 5. Makanya ini dibagi 5. Sedangkan partai lain hanya baru 1 kursi, bagi 3. Nah, ini Gerindra belum dapat kursi, tetap dibagi 1 jumlah ini. Sehingga kursi ke-7 itu milik Gerindra. Nah, sekali lagi saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, ini baru perkiraan karena progresnya juga baru 70,39%. Jadi datanya belum 100%, sehingga ini hanya perkiraan saja, gitu ya. Supaya itu penasaran teing lah. Apalagi ini kan antara Demokrat dan P3 sama Hanura, ini suaranya kan selisihnya sangat sedikit. Jadi kemungkinan ketiga partai ini, Hanura, Demokrat, dan P3 akan memperebutkan 2 kursi gitunya. Hanura, Demokrat, dan P3 memperebutkan 2 kursi. Jadi tinggal tersisa 2 kursi, yakni kursi ke-9 dan kursi ke-10 akan diperebutkan oleh 3 partai. Jadi ada 1 partai yang tidak masuk pastinya, tidak mendapatkan kursi. Ini baru perkiraan dengan progres data 70,39%. Ini nama calon-calonnya yang saya lihat sudah jika ini hasilnya seperti ini dan orang-orang ini, para caleg ini mendapatkan suara terbanyak di partainya, maka ini hasilnya. Kang Supiyardi dari PKS, Haji Napsun dari Golkar, Kang Agung Wilaswara dari PTIP, Kang Nelvin Leonard dari Nasdem, Kang Setiadi Abdurrahman dari PAN, kemudian kursi yang kedua dari PKS, itu Ibu Ayi Kusmiati, kemudian dari Gerindra Ibu Irma, dari PKB Kang Dede Ubes, dari Hanura Ibu Uisi Romaya, dan dari Demokrat Pak Haji Edi Kanedi.
Nah, sekarang kita ke dapil 4. Nah, di dapil 4, aduh ini datanya masih sangat rendah ya, data yang masuk baru 32,8%. Sangat rendah sekali, sehingga hasil ini bisa berubah total ini kursinya. Nah, cuman untuk sementara data yang sudah masuk seperti ini, jika ini tetap sampai 100% datanya seperti ini, misalkan ya, perhitungannya, maka akan didapatkan kursi pertama milik Golkar, kursi kedua milik PKS, kursi ketiga milik P3, kursi keempat milik Nasdem, kursi kelima milik Gerindra, kursi 6 milik PAN, kursi ke-7 milik PDIP, kursi 8 milik PKB, kursi 9 milik Demokrat. Ini baru perkiraan, karena datanya ini sangat lemah ini. 32,48% atau baru 102 dari 314 TPS. Jadi sangat rendah. Jadi masih memungkinkan untuk berubah total. Jadi tidak bisa dijadikan acuan ini untuk dapil 4-nya. Kemudian naik ke dapil 5. Nah, untuk dapil 5, setelah saya konversi, kursi pertama itu milik PKS, kursi kedua milik Golkar, kursi ketiga milik Demokrat, kursi keempat milik PKB, kursi kelima milik PDIP, kursi keenam milik Gerindra, dan kursi ketujuh milik P3. Ini dapil 5 ya. Dapil 5 itu Kelurahan Cigugur Tengah, Baros, dan Karangmekar. Ini masih, ini masih sangat rawan nih. Gerindra, P3, ini masih sangat rawan. Tapi jika ini tetap, kan ini progres kan 79%, hampir 80%. Jadi hampir menuju ke angka tetap gitu ya. Jika tetap seperti ini, maka hitungannya seperti ini. Coba lihat aja. Di N1 yang paling besar ini PKS, di N2 yang paling besar itu Golkar, kemudian N3 Demokrat, N4 PKB, N5 itu PDIP, N6 Gerindra, dan N7 itu P3 ya. Ke dapil 6 ya. Dapil 6. Data yang masuk adalah 66,50%. Maka hasilnya seperti ini, saudara-saudara. Kursi pertama milik PKS, kursi kedua milik Golkar, kursi ketiga milik PDIP, kursi 4 milik Gerindra, kursi kelima milik PKB, dan kursi 6 milik Demokrat. Karena ini juga masih lemah ya, datanya baru 66,50%. Sehingga ini masih bisa berubah. Jumlah total suara sahnya masih bisa berubah. Sehingga hitungan ke sini ya pun masih bisa berubah. Jadi intinya, cara menghitung atau mengkonversi suara dari perolehan suara hasil pemilu menjadi kursi di DPRD Kota Cimahi itu seperti itu. Jika ada yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Atau nanti akan saya jelaskan di konten selanjutnya membahas tentang perolehan suara dan mengkonversi menjadi suara dikonversi menjadi kursi untuk DPRD Jawa Barat sampai DPR RI Dapil 1 Jawa Barat. Dapil 1 Jawa Barat, Dapil Jawa Barat 1 maksudnya. Demikian dari saya, mohon maaf ya jika ada salah-salah data atau salah-salah penghitungan. Namanya juga manusia, dan ini hanya baru prediksi, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau tendensius terhadap seseorang atau terhadap partai tertentu. Ini hanya memprediksi saja berdasarkan data yang masuk dengan memakai metode Sanlegu tadi atau Santilagu. Nah, demikian dari saya ya. Mohon maaf, saya sebelum berpisah seruput kopinya dulu bersama rokok jarum coklatnya. Habis, tinggal ML tenanawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.